pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami merasakan sendiri betapa Engkau baik. Baik bagi kami, baik bagi keluarga kami. Betapa pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Bukan kata orang, tapi kami merasakan sendiri bahwa Engkau benar-benar menuntun kami. Engkau menyertai kami. Sehingga sudah selayaknya kami datang untuk beribadah. Untuk memuliakan Tuhan lewat pujian. Dan kembali dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah song leader yang akan membawakan pujian. Biarlah dia memimpin bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bisa merasakan hadirat Tuhan pada saat kami memuji Tuhan yang keluar dari hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan mendengar firman-Mu, Kau urapi Bapak Pendeta Yanto. Biarlah Kau urapi dengan urapan daripada surga. Sehingga kembali pada pagi hari ini kami diajar, kami diarahkan. Sehingga kami benar-benar diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Sehingga setiap kami mendengar firman Tuhan, hidup kami tidak statis. Tapi kami selalu maju dan maju lagi. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan pernah salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikannya. Kami hanya mengembalikan sebagian dari apa yang telah kami terima daripada Engkau. Karena kami menyadari apapun yang kami miliki itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami oleh karena itu Kau pimpin dari pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar? Sungguh amat baik. Bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh beribadah bersama-sama hari ini dalam satu kesempatan yang berbeda. Kami semua melayani di tempat ini, Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Namun, satu hal bahwa kita satukan hati kita untuk memuji dan permuliakan nama Tuhan. Dan kerinduan kita bersama-sama untuk kembali di rumah Tuhan, bersama-sama dipenuhi oleh kuasa Tuhan, bahkan bersama-sama untuk bertumbuh, bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Dan kita imani bersama-sama, kita akan doakan bahwa dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, segala sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah, saat ini sedang melanda, semuanya semuanya dihancurkan oleh Tuhan, semuanya dikalahkan oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan kembali bersama-sama beribadah. Puji Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar, amin. Haleluya. Itulah yang ku ingini.
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang selalu memberikan pengharapan demi pengharapan dalam hidup kami. Untuk kami boleh bersama-sama diam di rumah Tuhan seumur hidup kami, untuk kembali menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami satukan iman kami, bahwa satu saat Tuhan yang adalah maha besar kuasanya, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang saat ini sedang melanda, semuanya dilenyapkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu akan berlalu oleh karena kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan yang hebat. Kau yang maha kuasa. Kau yang maha kuasa. Alam setelah Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allahku, Kau Tuhanku yang menyelamatkan aku. Selamanya Kau ajaib Tuhan Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu program gereja di minggu mendatang. Minggu depan, 29 Maret 2020, ibadah kembali akan diadakan secara online. Ibadah dimulai pukul 7.30 dan pukul 10. Jadi Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing siapkan hati kita untuk kembali bersama-sama ibadah secara online. Kegiatan gereja mulai hari ini sampai dengan tanggal 29 Maret ditiadakan. Jadi kegiatan gereja mulai hari ini sampai 29 Maret ditiadakan. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melakukannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 453-122-5222. Sekali lagi, Bank BCA dengan nomor 453-122-5222. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Dan tiba saatnya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanto Wijaya. Untuk itu kami persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat Berea yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini.
Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, walaupun hari ini kita tidak bisa secara langsung beribadah karena situasi dan kondisi. Tetapi biarlah melalui ibadah online streaming ini juga, saya percaya ketika kita hatinya merindu kehadiran Tuhan, dimanapun kita menerima berkat firman Tuhan, di sana hadirat Allah akan hadir dan akan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, betapa satu anugerah bila kembali pagi ini kami dapat beribadah di tempat ini untuk menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memberkati, mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu Tuhan, yang penuh dengan kekurangan. Tuhan akan melengkapi dengan urapan kuasa-Mu agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu jadi berkat, jadi kekuatan untuk kami lebih lagi Tuhan, mengiring Tuhan menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, dan di dalam hidup kami nama Tuhan yang ditinggikan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bulan hari ini Gereja Rehoboth memiliki tema tentang fellowship, ya, fellowship. Bagaimana kita menjalin hubungan, menjalin relasi di antara keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Saya sangat yakin, ya, keindahan suatu hubungan itu tergantung dari mana kita memandang. Kalau kita memandang dengan intinya kasih, saya percaya hubungan kita menjadi indah. Hubungan kita menjadi sesuatu yang positif, ya, menjadi sesuatu kebaikan. Kita boleh merasakan sesuatu yang indah, yang mungkin ada masalah besar menjadi kecil, yang hitam boleh menjadi putih. Tetapi sebaliknya, kalau kita menganggap hubungan itu dengan pandangan yang egois, hanya keiri hatian, kesombongan, maka kita tidak akan menikmati hubungan yang indah. Sesuatu menjadi negatif, menjadi tidak indah, tidak nyaman. Pagi hari ini, minggu ini, tema khusus kita adalah tentang kemurahan. Itu diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Itu merupakan khotbah ucapan bahagia Tuhan Yesus. Khotbah tentang kebahagiaan. Matius pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi dengan jujur saya mau katakan, kalau suatu kali waktu kita berhubungan dengan orang, kita menemukan orang yang mudah, orang yang enggak ribet, orang yang begitu murah hatinya, dia penuh dengan ucapan syukur, dia enggak pedit, dia enggak pelit, maka hubungan kita menjadi indah. Karena segala sesuatu bisa diatur dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita berhubungan dengan orang, kita ketemu dengan orang yang sulit, orang yang ribet, orang yang wah susah ya, pelit. Bahasa Jepangnya itu meregehese, saudara sekalian. Maka segala sesuatu menjadi susah. Ya, padahal mereka itu punya segala sesuatu dalam hidupnya, tapi tidak ada kemurahan. Itu menjadikan satu kendala di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kemurahan itu adalah satu perintah Tuhan sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ini adalah satu perikop ketika Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 6 itu mengajarkan bagaimana sebagai anak Tuhan kita harus belajar untuk mengampuni sesama kita, mengampuni musuh kita. Saya katakan itu bukan satu hal yang mudah, itu satu hal yang sulit. Ya, karena mengampuni itu tidak bisa dilakukan tanpa ada kasih. Jadi ketika kita ada kasih di dalam hidup kita, maka saya percaya hal itu bisa terjadi. Ya, kalau kita hidup dalam kemurahan, maka apa yang Tuhan inginkan itu dapat kita lakukan. Kita dapat mengampuni musuh kita, kita dapat mendoakan mereka. Saudara sekalian, kalau sebagai anak Tuhan, ya saudara dan saya mengaku kita adalah anak Tuhan yang sejati, pasti kehidupan kita tidak jauh dengan Bapaknya. Ada pepatah yang mengatakan, like father, like son. Apa yang ada di dalam seorang bapak itu tidak jauh, ya, menurun juga kepada anaknya. Demikian pun dengan Bapak kita bersyukur kita punya Allah, punya Bapa yang begitu murah hati. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Allah kita itu Allah yang murah hati. Dia beri hujan, dia beri panas untuk semua orang tanpa dia pilih-pilih. Apakah dia
orang yang baik, orang yang enggak baik, orang yang jahat. Tuhan tidak pernah memilih. Firman Tuhan katakan dia Allah yang begitu murah hati. Dia berikan sekali lagi hujan dan panas untuk semua orang agar kita bisa hidup, bisa menikmatinya. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Firman Tuhan mengatakan sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun dosa kita, asal kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun, maka Tuhan janji. Ya itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kemurahan hati Tuhan. Biarlah dalam hidup kita, dalam kita berfellowship, dalam kita berhubungan dimanapun, kita pun harus kembali memancarkan kemurahan yang Tuhan miliki di dalam kehidupannya. Biarlah kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, ketika dunia dalam keadaan kesusahan, ya bangsa kita, lingkungan kita ada musibah dengan adanya virus COVID-19. Biarlah kita juga mau sama-sama menjadi anak Tuhan yang tidak egois, tetapi mau sama-sama bergandengan tangan, anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan, sehingga segala sesuatunya dapat tertanggulangi dengan baik. Dan keterlibatan kita sebagai anak Tuhan juga itu penting ya, supaya semua juga bisa melihat, dunia bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu hidupnya bisa memuliakan Tuhan. Sama seperti Bapaknya yang murah hati. Saudara sekalian, lalu kita berbicara tentang kemurahan hati itu tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi itu juga berbicara tentang waktu. Waktu yang bisa kita berikan kepada orang lain, tenaga yang bisa kita berikan kepada orang lain, juga perhatian. Ya, orang yang murah hati itu senantiasa care kepada semua orang. Dia tidak pernah memilih teman atau siapapun, tetapi orang yang murah hati dia bisa memberikan apa yang dia punya, yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, diberikan juga pada orang lain. Agar orang lain juga bisa merasakan bagaimana kemurahan Tuhan berlaku untuk hidupnya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata di dalam kemurahan itu banyak janji yang Tuhan berikan. Ketika seorang bermurah hati ada kemurahan Tuhan, begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika seorang memiliki kemurahan di dalam hatinya, dia akan mengalami kebahagiaan. Kita semua sadar ketika kita memberikan kemurahan kepada orang lain, ketika kita bisa menyenangkan hati orang lain, tentu hati kita berbahagia. Dan Tuhan janji, kebahagiaan juga itu akan menjadi milik kita. Begitu banyak janji yang Tuhan berikan, di antaranya tentang kebahagiaan di dalam memberi. Karena itu Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, dia menulis di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus seorang rasul yang besar. Dia memberikan semua hidupnya, tenaganya, kemampuan, semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tetapi dia memberikan satu contoh yang baik. Dalam hidupnya dia juga menjadi seorang yang memiliki kemurahan. Karena itu dia pun mau bekerja. Ya, selain dia memberikan segala sesuatu, dia mau bekerja. Kita semua tahu. Rasul Paulus juga dia mengerjakan sesuatu di dalam hidupnya untuk dia mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Dia membuat tenda. Ya, dengan membuat tenda, mendapatkan penghasilan, dia tidak membebani orang lain. Tapi dia juga belajar untuk memberi kemurahan dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Betapa luar biasa Rasul Paulus, dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dia pun ingin merasakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kita sadar semua bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika seorang memberikan kemurahan dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan, Tuhan janji ya dia akan kembali memberikan itu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Saudara sekalian, kemurahan murah hati itu sama seperti orang yang menabur. Ketika kita menabur kemurahan, ketika menabur sesuatu, kemurahan dalam hidup kita pasti suatu saat kita akan menuai. Entah kapan kita nggak pernah tahu. Tapi ini janji Tuhan. Setiap apa yang kita tabur termasuk kemurahan, pasti kita akan menuai.
Mungkin tidak kita yang menuai, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin keturunan kita yang lain. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Ya, apa yang dia janjikan itu pasti dia akan lakukan. Setiap orang yang menabur kemurahan, dia juga akan menuai kemurahan dalam hidupnya. Saudara sekalian, ada sebuah cerita yang saya baca, yang saya lihat, ini satu kisah nyata. Ya, di sebuah rumah sakit ada seorang bapak tua. Bapak tua ini dia sedang dalam mengalami keadaan yang sakit. Dia harus dirawat di sebuah rumah sakit. Setiap sore dikatakan ada seorang anak muda yang datang untuk menjenguk dia. Dia tidak hanya datang menjenguk, tapi dia juga melakukan sesuatu. Dia menyuapi bapak itu. Dia juga turut membersihkan badannya. Kadang-kadang dia juga membawa bapak itu jalan-jalan di luar taman untuk memberikan dia sesuatu yang menyegarkan. Itu dilakukan setiap sore. Sehingga satu kali waktu ada seorang perawat yang mengatakan kepada bapak ini, "Pak, bapak sungguh berbahagia karena bapak mempunyai seorang anak yang luar biasa, berbakti. Ketika bapak sakit, dia mau merawat, jarang. Ya, kebanyakan tidak seperti itu." Bapak tadi hanya mengangguk-angguk. Kemudian dia katakan, "Ini memang sebuah perenungan, sebuah keinginan, tapi ketahuilah dia bukan anak saya." Perawat itu cukup terkejut. Karena dia bisa melihat bagaimana seorang anak muda dengan penuh kesungguhan hati mau melakukan hal yang tadi. Kemudian orang tua tadi, bapak tadi mengatakan, "Dia bukan anak saya. Dia itu adalah bekas tetangga saya. Dulu waktu dia masih kecil, umurnya sekitar 7-8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dia menjadi seorang anak yang piatu, tidak punya lagi ayah. Dia menjadi seorang anak piatu dan seringkali saya berusaha untuk menghibur dia. Apa yang saya dapat lakukan, saya kerjakan. Saya setiap lewat dapat menghibur dia, saya hanya memberikan permen. Yang memberikan penghiburan bagi seorang anak kecil. Itu yang saya hanya dapat lakukan. Dan setelah itu, dia pindah tempat tinggal beserta dengan ibunya. Dan saya gak pernah ketemu lagi. Lama saya gak pernah ketemu. Dan ketika saya sedang terbaring sakit, ternyata saya cukup dikagetkan karena kedatangan anak tadi yang sekarang sudah menjadi besar. Kemudian saya bertanya, "Hai nak, kenapa engkau melakukan itu dalam hidup saya? Kan saya ini bukan ayahmu." Dia katakan, "Pak, manisnya permen yang Bapak kasih itu masih terasa di mulut saya. Saya enggak pernah lupa kemurahan yang Bapak berikan buat saya. Waktu saya kecil, bagaimana Bapak senantiasa menghibur hati saya dengan memberikan permen-permen yang manis. Sebagai seorang anak kecil saya begitu senang. Sampai hari ini saya enggak pernah lupa manisnya permen di mulut saya." Itu menggambarkan bagaimana kemurahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia tabur sekarang dia tuai. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Matius pasal 10 ayat 42. Tuhan Yesus mengatakan demikian. "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Betapa indah satu kemurahan dan janji-janji yang Tuhan berikan. Tapi yang menjadi masalah persoalan kita, bagi kita semua pada pagi hari ini menjadi satu pertanyaan. Bahwa tidak mudah untuk menjadi anak Tuhan yang mempunyai kemurahan. Yang murah hatinya itu enggak mudah. Karena itu bertentangan dengan sifat manusia. Manusia itu pada dasarnya adalah manusia yang egois. Ketika bayi lahir, semua tangannya enggak ada yang terbuka. Mengepal semua, hanya buat dirinya. Itu adalah dasar manusia. Sehingga ketika dia dewasa, maka enggak mudah untuk menjadikan dia manusia yang penuh dengan kemurahan. Biasanya penuh dengan ego, hanya mementingkan diri sendiri. Banyak sekali alasan untuk dia bermurah hati. Ada orang mengatakan, "Aduh maaf saya belum bisa memberi karena saya belum kaya, saya belum cukup. Maaf saya belum bisa menolong Bapak karena saya masih sibuk. Saya masih belum punya waktu." Seringkali banyak alasan untuk seseorang tidak melakukan kemurahan. Betul? Seringkali kita juga melakukan hal yang demikian. Tapi di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh yang indah. Ya, bagaimana satu kali waktu dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Satu hari yang dilarang untuk melakukan sesuatu. Tapi karena ini memerlukan satu kebutuhan yang penting, Tuhan Yesus lakukan. Walaupun itu menjadi masalah. Tapi di sana menjadi satu kebenaran. Tuhan Yesus ingin menunjukkan tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat kemurahan. Ya, kita dapat melakukan itu
Walaupun itu mungkin mendapat halangan. Tapi ketika kita ada kerinduan, maka itu dapat kita lakukan. Kemudian kita lihat juga bagaimana firman Tuhan mengingatkan tentang cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam kisah ini kita juga bisa melihat begitu banyak orang tidak bisa melakukan kemurahan. Begitu banyak halangan, begitu banyak alasan. Ya, ada hamba Tuhan yang melihat, ada orang yang melihat tidak bisa dengan 1001 alasannya. Tetapi kita melihat orang Samaria yang pada waktu itu hidupnya tidak bersahabat dengan orang Israel. Tetapi dia menunjukkan kemurahan hatinya. Itu sebagai satu contoh dalam hidup kita. Betapa itu yang harus kita lakukan agar kita bisa sekali lagi mengalami janji Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tahu siapa namanya Bill Gates. Bill Gates adalah orang yang terkaya di dalam dunia ini. Ya, orang yang begitu luar biasa kekayaannya. Itu kali waktu dia diwawancara oleh wartawan dari banyak media pada waktu itu. Dia katakan, Bapak, hari ini Bapak adalah orang yang terkaya. Menurut Bapak, ada nggak orang yang lebih kaya dari Bapak? Bill Gates katakan, ada seorang. Siapa itu? Dia mulai cerita bagaimana dia ingat ketika dulu hidupnya masih susah, hidupnya masih sulit, hidupnya belum sekaya seperti sekarang. Ya begitu susah, dia ingat satu peristiwa, dia pergi ke sebuah bandara di New York. Ya, dia ingin mencari sesuatu, dia ingin mencari pekerjaan. Kemudian di bandara itu dia berusaha untuk mendapatkan surat kabar. Dia cari surat kabar. Untuk apa surat kabar? Untuk mencari lowongan kerja. Karena dia belum ada pekerjaan. Dia ketemu dengan seorang anak muda berkulit hitam, penjual koran. Dia mencoba mau membeli, oh ternyata koinnya untuk membeli itu tidak cukup. Tapi dia perlu. Apa kata anak muda tadi? Bapak, silakan Bapak ambil. Ya, walaupun dia tidak punya uang untuk membayarnya, tapi anak muda itu silakan Bapak ambil. Saya mau berikan ini buat Bapak. Ya supaya Bapak mendapatkan sesuatu. Dia nggak lupa. Kemudian dia ingat 3 bulan kemudian dia kembali ke bandara itu. Karena dia belum mendapat pekerjaan. Dia kembali melakukan hal yang sama. Dia juga berusaha mencari surat kabar untuk mendapatkan lowongan kerja. Kembali dia ketemu dengan anak muda tadi. Seorang anak muda dari kulit hitam yang menjual koran tadi. Dia kembali ingin mendapatkan itu. Kembali dia belum bisa, belum ada kekurangan untuk membeli koran itu. Tapi kembali anak muda itu menunjukkan kemurahannya. Sehingga dia bisa membeli surat kabar, kemudian mencari lowongan kerja, dan singkat cerita 19 tahun kemudian, ketika saya mulai diberkati dengan begitu luar biasa, saya nggak pernah lupa, ada seorang yang berjasa bagi saya, anak muda tadi. Dia memberikan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Saya janji saya mau cari dia, saya kembali ke New York, saya cari dia, ternyata dia sudah tidak ada. 1,5 bulan saya berusaha dengan sekuat tenaga, ingin ketemu dengan anak tadi. Yang tentu sekarang sudah menjadi orang dewasa. Akhirnya 1,5 bulan saya bisa ketemu. Saya katakan kepada anak muda tadi, hei kamu ingat gak engkau dengan saya? Anak muda tadi katakan, tentu ingat. Karena Bapak adalah orang terkenal. Siapa yang gak kenal Bill Gates? Terkenal sekali. Ingat gak engkau? 19 tahun yang lalu saya mendapatkan sesuatu dari kamu. Saya bisa membeli surat kabar semua karena kebaikan hati kamu, kemurahan kamu. Sekarang saya menjadi orang yang sukses. Bill Gates katakan sekarang apa yang menjadi keinginanmu? Saya ingin membalas budimu, membalas jasamu. Apapun yang kau minta, aku akan berikan. Anak muda tadi katakan, enggak akan terbayar. Apa yang saya berikan kepada Bapak itu enggak akan terbayar. Apapun yang Bapak berikan itu enggak sebanding dengan apa yang berikan. Bapak akan memberikan sesuatu kepada saya karena Bapak sekarang sudah berkelimpahan. Saya dulu memberikan kepada Bapak dalam keadaan yang berkekurangan. Saya seorang tukang koran, tapi saya punya kemurahan hati. Bila katakan orang yang seperti ini yang lebih kaya dari saya. Dia dapat memberikan sesuatu di dalam kekurangannya. Kalau orang memberikan sesuatu di dalam kelimpahan itu mudah. Anak kecil pun bisa melakukan, tetapi jarang. Orang di dalam kekurangan dapat memberikan sesuatu. Tuhan Yesus pernah mengingatkan ketika di dalam bait Allah kedatangan 2 orang. 1 orang kaya yang berlimpah, 1 orang tua. Perempuan yang tua, janda miskin. Orang muda tadi dengan begitu luar biasa, dengan gagahnya, dia memberikan persembahan yang begitu banyak. Beda dengan perempuan tadi, perempuan janda yang tidak punya apa-apa, hanya punya 2 peser uangnya. Tapi dia berikan buat Tuhan.
Kemudian Tuhan katakan, siapa yang memberi terbesar buat Tuhan? Janda tadi. Dia memberikan di dalam kekurangannya. Tetapi orang kaya tadi memberikan di dalam kelimpahannya. Itulah yang dinamakan kemurahan. Kemurahan tidak pernah melihat situasi kondisi dalam hidup kita. Apakah kita masih dalam kekurangan, masih dalam kesibukan. Tetapi ketika ada hati yang penuh dengan kemurahan, kita dapat berikan buat orang. Supaya orang juga bisa menikmati kemurahan yang dari Tuhan. Saudara sekalian, kemurahan Tuhan itu bagian dari kasih. Ya, kasih itu yang akan memiliki seseorang yang sudah memiliki kasih Kristus dalam hidupnya. Saya percaya dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika seseorang hidupnya belum ada memiliki kasih Kristus, dia tidak akan bisa memberikan kemurahan. Dia tetap dalam hidup keegoisan. Tetapi saya percaya setiap orang yang sudah merasakan kasih Kristus sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi seseorang bisa akan melakukan kasih ketika kasih Allah memenuhi dalam hidupnya. Tanpa kasih Allah tidak mungkin orang bisa melakukan kemurahan. Penting sekali, banyak orang di sekitar kita yang penuh dengan kelimpahan, kelebihan. Tapi dia tidak memiliki kasih Allah sehingga hidupnya tidak menjadi berkat. Tidak dengan kemurahan, tapi hanya egoisan, kesendirian. Seorang juga bisa mendapatkan kemurahan kalau Roh Kudus menguasai kehidupannya. Kemurahan bagian dari buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah itu. Dengan kekuatan yang dari kuasa Tuhan, dia sanggup. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Hanya buat ego kita diri sendiri. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Mari Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan. Biarlah kita boleh menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Apalagi di tengah situasi yang sedang dalam keadaan sulit ini, semua orang membutuhkan itu dalam hidupnya. Baiklah kita mau bagikan itu. Sekali lagi, melalui semua itu apa yang kita lakukan, kita boleh merasakan janji Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Dan terlebih dari itu, kita juga bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara diberkati, yang pasti saya diberkati. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu, di mana ada gerakan dari yang dipimpin oleh saudara GSM, saudara ingat? Gerakan suka memberi. Artinya gerakan untuk kita selalu bermurah hati, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur. Kembali kami diarahkan hidup kami. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sudah selayaknya lah kami juga bermurah hati kepada sesama kami. Karena Engkau telah memberi contoh. Yesus sendiri telah memberi contoh. Hidupnya itu selalu bermurah hati kepada kami. Sehingga Yesus berkata, ampunilah saudaramu 70 kali 7. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami, menempalak hati kami. Agar kami pun menjadi orang yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan berkati Bapak Yanto, berkati istrinya, berkati anak-anak dan menantunya, dan juga cucu-cucunya. Biarlah berkat Tuhan selalu ada dalam keluarga Pak Yanto ini. Sehingga hidupnya benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Memberkati lingkungannya, memberkati sekitarnya. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah hidup kami selalu dituntun oleh firman-Mu. Jadikan kompas bagi kehidupan kami. Sehingga kami selalu taat dan patuh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu menunjukkan jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati setiap jemaat yang mendengar firman ini. Dan mereka dikuatkan juga oleh firman yang baru mereka dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima